Luar biasa, ketika hatimu sehat, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga sehat. Jadi kita bisa melihat hati seseorang dari buah perkataan dan perbuatannya. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran? Kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah dengan tema mengatasi krisis kehidupan. Ada satu kata yang paling ditakuti oleh banyak orang, yaitu kata krisis. Krisis air, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesehatan, krisis hubungan, krisis kasih, krisis iman. Semua itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh semua manusia. Sebagai orang percaya, kita seharusnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut terhadap krisis. Karena firman Tuhan sudah membuktikan di balik krisis ada Tuhan. Di balik krisis ada kesempatan. Raja Wali jika takut sama badai, dia tidak akan terbang tinggi. Raja Wali akan terbang rendah, datar, flat jika tidak ketemu badai. Justru karena badailah membuat Raja Wali bisa terbang melampaui keterbatasannya. Karena badailah membuat Raja Wali bisa membumbung lebih tinggi sehingga badai ada di bawah Raja Wali. Sama dengan kehidupan kita, tanpa krisis manusia tidak akan pernah lebih kreatif, tidak akan pernah lebih berinovasi, tidak akan pernah lebih ada di level yang lebih baik. Jadi jangan alergi sama krisis. Jangan takut sama nama persoalan. Jangan lari dari namanya tekanan. Yang kita perlu lakukan adalah hadapi krisis. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat dan pintu-pintu kesempatan. Yang menarik, kata krisis dalam bahasa Mandarin gabungan dari dua kata. Yang pertama dangers atau bahaya, dan yang kedua opportunity atau kesempatan. Berarti krisis itu selalu bergandengan antara dangers dengan opportunity, antara bahaya dengan kesempatan. Dengan kata lain, tidak ada krisis sama dengan tidak ada kesempatan. Ada krisis sama dengan ada kesempatan. Menghindari krisis sama dengan menghindari kesempatan. Siap menghadapi krisis sama dengan siap menghadapi kesempatan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua bagaimana kita menang atas krisis. Yang pertama, untuk kita menang atas krisis, jangan berespon salah. Jangan cepat-cepat bereaksi. Amsal pasal 4 ayat 22. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati kita tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi tanggung jawab kita adalah menjaga hati. Selesainya atau selebihnya serahkan sama Tuhan. Karena tanggung jawab Tuhan menjaga hidup kita. Berarti kalau kita tidak dapat menjaga hati, maka Tuhan tidak dapat bertanggung jawab menjaga hidup kita. Jadi jangan salahkan Tuhan kenapa Anda ditinggalkan follower. Jangan salahkan Tuhan kenapa Anda ditinggalkan kekasihmu. Karena Anda tidak mampu menjaga hatimu. Karena dari hati terpancar seluruh kehidupan. Hatimu suci, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu suci. Hatimu kotor, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kotor. Hatimu liar, maka pikiran, perkataan, dan perbuatanmu liar. Hatimu sakit, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sakit. Luar biasa, ketika hatimu sehat, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga sehat. Jadi kita bisa melihat hati seseorang dari buah perkataan dan perbuatannya. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran? Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.